Sahabat dokter SOS Global Ministries hadir setiap hari Sabtu jam 3 sore melalui YouTube dan disiarkan langsung di 30 radio di seluruh Indonesia. Didukung oleh BSK Radio Network, Radio Foster Pati, Siloam Hospitals, Mayapada Hospitals, Mahkota Medika Center Melaka Malaysia, Adi Husada Cancer Center Surabaya, dan Prodia. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kami di SOS Global Ministries dan follow sosial media kami. Saatnya Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry. Shalom, salam sejahtera, selamat sore seluruh pendengar Radio Foster, juga sahabat dokter dimanapun Anda berada, mungkin yang bergabung di 30 radio station Indonesia, dan di YouTube maupun Facebook SOS Global Ministries. Sore hari ini kembali Maria Ika bisa menjumpai sahabat di program acara kesayangan kita, yaitu Sahabat Dokter SOS Global Ministries yang selalu tayang di hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 16 waktu Indonesia bagian Tengah, juga 17 waktu Indonesia bagian Timur. Dan sore hari ini sahabat, kita akan membahas tentang pola diet yang sehat. Wah, ini temanya udah mengasihkan duluan ini ya. Nih para sista dan bunda-bunda ini udah nungguin nih kalau soal diet ya. Jadi langsung saja nanti biar dijelaskan oleh pakarnya, dan sudah hadir bersama Maria sore hari ini ada Dr. Christina Rusli, spesialis gizi ya. Beliau ini yang akan memaparkan semuanya di sore hari ini. Tentunya sahabat dokter sudah nggak sabar ya. Kita sapa-sapa dulu beliaunya yang sudah hadir. Selamat sore dokter. Sore. Iya, terima kasih ya dok, udah mau meluangkan waktu sore hari ini bersama kita ya. Sama-sama. Ya, makasih dok. Sebelumnya silahkan dokter kalau mau berkenalan dulu ini dari Nahos, sahabat. Kita sudah tahu ya National Hospital dari Surabaya. Dan beliau yang langsung aja dokter. Kita kayaknya udah sabar ini dok. Dijelaskan untuk sore hari ini tema kita tentang diet yang sehat. Ya, jadi perkenalkan tadi nama saya Christina, saya dokter spesialis gizi klinik di National Hospital. Jadi karena sore ini kita bicara mengenai diet yang sehat, jadi pola makan yang sehat sebetulnya. Kalau kita berpaku pada anjuran pemerintah, sebetulnya dari pemerintah sendiri sudah ada mengeluarkan undang-undang yang membahas tentang pola makan diet gizi seimbang. Nah, ini sebetulnya pola makan yang bisa kita ikuti untuk istilahnya mencegah terjadinya berbagai macam penyakit di dalam tubuh kita. Kalau kita tahu dalam beberapa tahun terakhir ini kayaknya banyak sekali, makin banyak orang yang menderita sakit seperti darah tinggi, kemudian kencing manis, kemudian yang akhir-akhir apalagi sejak masa pandemi ada banyak orang yang juga terjadi peningkatan berat badan biasanya karena memang aktivitasnya cenderung berkurang, banyak di rumah, banyak beli makanan dan lain sebagainya sehingga masa pandemi itu berat badannya cenderung naik. Kemudian begitu memasuki masa kerja, untuk pola olahraganya juga nggak bisa efektif lagi sehingga lebih istilahnya gizinya. Nah, dengan melakukan diet gizi seimbang, itu pada dasarnya bisa membantu kita untuk mencegah berbagai macam penyakit tersebut, atau bahkan yang sudah menderita penyakit-penyakit tersebut, itu bisa membantu untuk mengatasi keluhan-keluhannya. Nah, kalau kita bicara mengenai pola makan gizi seimbang menurut pemerintah, itu sebetulnya kita ada yang namanya tumpeng gizi seimbang. Jadi kalau dari tumpeng gizi seimbang itu dia ada prioritasnya di mana untuk masing-masing orang itu disarankan agar untuk pola makannya itu gizinya secara seimbang dan cukup. Cukup dalam pengertian di sini ini berdasarkan sesuai dengan usia, jenis kelamin maupun kondisi-kondisi lain yang bisa mempengaruhi untuk kecukupan energi dari seseorang.
Kemudian dari pemerintah juga menyarankan agar kita selalu untuk memvariasi pola makan kita. Variasi ini bisa dalam bentuk contohnya variasi untuk sumber karbohidrat, bisa menggunakan nasi mungkin, atau kalau di Indonesia kita ada banyak sekali sumber-sumber karbohidrat lain seperti jagung, kemudian ada sagu, kemudian ada ubi, mungkin kentang, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada lauk yang terdiri dari lauk hewani dan nabati. Kalau hewani kita tahu biasanya yang sering kita konsumsi seperti ikan, daging, ayam, telur. Kalau nabati contohnya seperti kacang-kacangan, kemudian tahu, tempe. Nah, kemudian juga ada yang tidak kalah penting adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, kalau sayur-sayuran buah-buahan ini yang memang wajib kita makan dengan jumlah yang bervariasi setiap harinya. Kemudian yang terakhir dari pucuk dari tumpeng gizi tersebut adalah pembatasan untuk gula, garam, dan minyak biasanya. Kalau untuk gula biasanya dibatasi sekitar 1 sendok makan. Kemudian untuk garam dibatasi sebesar 1 sendok dan minyak sebesar 5 sendok makan biasanya. Selain itu kita juga disarankan untuk menghindari makanan-makanan yang berproses atau diproses. Kalau sekarang itu lebih spesifik lagi makanan yang ultra proses, jadi sudah mengalami tahap-tahap pemrosesan yang cukup banyak. Kemudian yang terakhir disarankan juga untuk belajar membaca informasi gizi yang terdapat dalam kemasan dalam makanan. Sehingga kita tidak terlalu berlebihan dalam mengkonsumsi berbagai macam sumber nutrisi yang tidak diperlukan oleh tubuh kita. Nah, kemudian selain itu, kita juga harus mengkonsumsi kecukupan air untuk sehari-hari kita. Nah, ini disesuaikan tentunya. Jadi berdasarkan usia kita, berat badan masing-masing orang punya batasan-batasan untuk jumlah air minum yang harus dikonsumsi. Kalau untuk orang dewasa, biasanya rata-rata sekitar 8 sampai 10 gelas air tiap harinya. Selain itu, kita diminta untuk menjaga pola hidup sehat pola hidup sehat yang biasanya kita lakukan, terutama sejak zaman pandemi kemarin, disarankan agar rajin mencuci tangan, kemudian bila sakit mungkin saat ini bisa tetap menggunakan masker supaya menghindari penularan ke orang lain. Nah, selain itu juga diminta untuk aktif berolahraga dan memantau berat badan. Seperti itu Mbak Ika. Iya, baik dokter. Saya kok malah pengen nanya ya dok, seringkali ini juga berhubungan dengan gizi ya dok. Kalau tentang diet juga, semisal dietnya yang tidak sehat itu kan menyebabkan gizinya juga nanti tidak tercukupi toh dok. Yang dimaksud dengan yang sehat itu yang kayak apa sih dok dietnya itu? Jadi kalau yang sehat itu sebetulnya tadi yang saya sebutkan. Jadi Heeh. meliputi komponen-komponen makannya itu seperti karbohidrat, kemudian protein, lemak, itu semuanya tercukupin akan tetapi porsinya menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Nah, Oke, berarti dalam tidak boleh konteks ditinggal ya, tetap karbo itu tetap ada ya dok ya? Betulnya begini, jadi kalau untuk yang sekarang itu mungkin banyak orang yang istilahnya tidak mengkonsumsi karbohidrat ya, Betul. istilahnya. Iya. Ada tipe diet yang kita kenal namanya ketogenic diet, yang memang Hmm. istilahnya karbohidratnya diminimalisasi Iya. sekali sampai istilahnya tidak bisa makan nasi, biasanya kalau untuk orang Indonesia. Sebetulnya untuk pola macam diet itu tidak semua orang bisa menerima di badannya. Jadi tergantung dari Hmm. kondisinya masing-masing. Memang ada untuk diet tersebut sebetulnya pada awalnya itu diciptakan untuk pasien-pasien penderita epilepsi, terutama pada saat itu Oh, adalah untuk anak-anak. iya. Memang dengan melakukan diet tersebut itu ternyata untuk periode dia mengalami kejangnya ternyata bisa terbantu dengan pengaturan makan tersebut. Nah, di kemudian hari, ternyata diet ini dikembangkan untuk berbagai macam penyakit. Salah satunya ada yang untuk diabetes misalkan. Tapi untuk Hmm. melakukan diet ini sebaiknya melakukan konsultasi terlebih dahulu untuk Oke. melihat kecocokan apakah orang ini diperbolehkan atau tidak. Iya, iya. Jadi tetap harus melalui pengawasan ya dok ya. Kita nggak Betul. bisa sembarangan ya. Iya, betul.
Terus berarti ada diet juga dong tadi untuk epilepsi. Semisal orang hipertensi, orang jantung, berarti ada juga dong dok untuk Iya, dietnya. iya, betul. Jadi sebetulnya pada dasarnya tiap-tiap orang tadi yang saya sampaikan sesuai dengan kondisi masing-masing Mm-mm. orang. Jadi kalau misalkan sudah menderita hipertensi, kita tahu terutama itu ada pembatasan mengenai garam biasanya. Nah, Ya. pembatasan garam untuk yang orang normal itu kan sekitar 1 sendok teh nih. Iya. Kalau untuk orang yang hipertensi, tergantung apakah orang ini sensitif atau tidak dengan konsumsi garamnya. Kalau memang ternyata dia sensitif, maka dari 1 sendok teh itu biasanya kita minta untuk kurangi menjadi setengah sendok teh. Oh, iya, Nah, iya. tinggal nanti pembagiannya dalam pola makannya itu seperti apa. Karena biasanya seringkali kita beranggapan bahwa garam itu hanya yang berupa garam yang kita pakai sehari-hari. Nah, benar Padahal itu dok. Ya. sebetulnya, ya, padahal sebetulnya di dalam bumbu-bumbu yang kita pakai, misalkan ada kecap, ada saus, itu sendiri Hmm. juga ada garamnya di dalam. Kemudian dari makanan kita sehari-hari, misalkan contoh di dalam daging atau mungkin lauk-lauk yang kita makan, itu sebetulnya ada sedikit kandungan garam di sana. Jadi makanya dengan melakukan konsultasi, itu biasanya kita akan lebih memberikan informasi ke pasien kapan sih dia harus bisa makan garamnya, diletakkan di mana, kemudian cara pengolahan makanannya seperti apa, supaya pasien ini tidak berlebihan untuk konsumsi garamnya. Demikian juga untuk orang yang dengan sakit jantung, misalkan kolesterolnya Hmm. tinggi, berapa sih yang harus dia makan dalam sehari, misalkan jumlah minyak, dan lain sebagainya. Ya, jadi setiap satu penyakit, mungkin hipertensi ataupun diabetes, itu berarti untuk pemenuhan gizinya udah ada standarnya masing-masing ya, dok Betul, ya. Ya, betul. dan itu tentunya harus konsul dengan pakarnya seperti dokter gizi, begitu ya, dok ya. Sebaiknya begitu supaya bisa mendapatkan diet yang sesuai untuk orang tersebut. Kadang-kadang kan kita Mm-mm. istilahnya mungkin ada dengar dari teman, misalkan saya makan dengan pola makan seperti ini, nasinya mungkin hanya berapa sendok. Untuk Mm-mm. orang tersebut mungkin baik-baik aja ya, Iya, tapi kalau misalkan betul. untuk orang yang lain, misalkan diabetes, terus makan nasinya hanya sedikit, takutnya tiba-tiba nanti gula darahnya malah drop dan lain Betul. sebagainya. Hmm. Iya. Jadi memang tidak sama ya, sahabat. Betul. Sekarang lebih paham bahwa diet satu orang dengan yang lain itu ternyata berbeda, begitu ya, Dok ya. Dan Iya, itu perlu konsultasi, tidak dengan pengalaman pribadi ya, Dok ya. Yang saya bilang seperti itu betul. ya. Jadi malah bisa menimbulkan nanti mungkin gizi yang kurang atau mungkin ada timbul penyakit yang lain. Sebaiknya sahabat dokter, sore hari ini kita punya edukasi masukan lagi dari Dokter Kristina bahwa kita tidak sama satu dengan yang lain ya dietnya ya. Seperti ini juga pengalaman pribadi nih dok. Ini kebanyakan ada yang nerapin itu loh intermittent fasting itu loh dok ya. Semua berbondong-bondong kayak gitu ikut semua. Lah kok aku malah jadi gemuk loh kok aku kok berhasil ya itu kita tanda tanya karena kita nggak ada konsep dan tidak ada panduan dok gitu ya dan itu Iya. penting sekali ya dok ya edukasi ini ya baik iya dokter dan ini ada satu pertanyaan dok Mhm. untuk masalah gizi itu yang sering muncul itu seringnya pada anak-anak atau dewasa sih dok. Sebetulnya kalau kita bilang istilahnya masalah di gizi, itu Mhm. pengertiannya kan malnutrisi ya, Mbak Ika ya. Mm-mm. Iya. Jadi biasanya yang namanya malnutrisi itu bisa terjadi kekurangan ataupun kelebihan. Nah, kalau ditanya apakah banyak di anak-anak atau di dewasa, sebetulnya kurang lebih akan sama sih, tergantung dari Oh, makan kita sehari-harinya seperti apa. Yang iya. sering mungkin begini, kelihatannya orangnya sehat-sehat aja dengan berat Mm-mm. badan mungkin kelihatannya kurus ideal lah istilahnya. Hmm. Tapi kita perlu mengecek kembali. Kalau namanya untuk nutrisi itu kan kita ada yang namanya makronutrisi, ada yang namanya mikronutrisi. Iya. Kalau yang makronutrisi itu yang kelihatan di mata, biasanya karbohidrat, protein, lemak. Nah, kalau mikronutrisi ini
itu istilahnya dia yang berupa vitamin dan mineral. Nah, vitamin mineral ini kebanyakan memang terdapat pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang notabene ternyata orang Indonesia itu sekitar 95% kekurangan asupan untuk buah-buahan dan sayur-sayuran. Sehingga ada kecenderungan kita mungkin menderita untuk kekurangan mikronutrisi itu tadi. Itu kekurangannya maksudnya enggak suka atau gimana kok sampai buah dan Nah, eh, itu mungkin ada penelitian gitu, Dok. kalau untuk kebiasaan makan sih ya mungkin ya kalau secara sederhana biasanya yang saya sering temuin biasanya kalau kita contohnya makan sayur aja. Kalau Mm-mm. kita makan sayur biasanya kalau kita lagi keluar makan nih satu keluarga mungkin ada ayah, ibu dan anak-anaknya itu biasanya kan Hmm. kita hanya membelikan sayur itu kan istilahnya mungkin hanya satu porsi aja ya Mbak Ita ya. Ya. Nah, satu porsi itu biasanya kita bagi-bagi untuk jumlah anggota. Misalkan anggotanya 4, kita bagi 4. Kalau anggotanya 8, satu porsi itu juga biasanya dibagi jadi 8 biasanya. Oh, Nah, ya, ya, ya. sehingga pada saat kita mengkonsumsi otomatis kekurangan. Karena biasanya untuk orang dewasa saja, satu porsi sayur itu menurut peraturan yang pemerintah berikan, itu sebesar istilahnya satu gelas. Jadi kurang lebih sekitar 200 mili itu isinya sayur saja. Kalau Mm-mm. misalkan kuah, tidak termasuk kuahnya. Jadi kalau istilahnya dalam satu porsi itu sebetulnya cukup dikonsumsi mungkin ayahnya saja atau ibunya saja. Sehingga Mm-mm. rata-rata kita memang sehari-hari jumlah asupan sayur kita Kurang memang ya. sangat kurang. Iya, iya, iya. Baik, Dok. Heeh. Berarti kita itu memang kurang ya, Dok ya, secara Iya, betul. mikro ya. Nah, Iya, jadi untuk kebutuhan gizi tadi yang saya tanyakan antara anak juga dewasa berbeda, tentunya dewasa dan lansia juga berbeda dong, Dok. Bisa betul, betul. dijelaskan, Dok, itu. Jadi kalau untuk yang dewasa dan lansia, kalau yang secara makronutrisi yang akan terlihat itu biasanya adalah kebutuhan untuk protein. Kita Protein. sampaikan untuk orang dewasa dan orang lansia yang sehat ya. Jadi Iya. kalau untuk pada saat proses yang normal pada orang yang sehat, itu biasanya pada saat tua kita memang membutuhkan jumlah asupan protein yang lebih tinggi sebetulnya. Nah, ini sering terjadi kalau di masyarakat, rata-rata itu pada saat usianya menjelang lansia atau lebih dari 60 tahun ke atas, itu rata-rata justru asupan proteinnya cenderung berkurang. Nah, kenapa kok Hmm. bisa berkurang? Itu biasanya begini, masalah gigi terutama. Jadi pada saat usianya makin tua, giginya mungkin banyak yang tanggal dan lain sebagainya, tanpa diperhatikan untuk dipemasangan kembali dengan gigi palsu misalkan. Nah, pada Iya. saat giginya tanggal, otomatis untuk menggigit lauk yang terutama hewani tadi, itu menjadi susah. Sehingga mereka makin jarang untuk konsumsi protein. Rata-rata sih kalau untuk orang yang sudah lansia 60 tahun ke atas, mereka akan lebih cenderung makan yang lunak-lunak. Ya, Jadi kayak yang nasi aja gampang udah jadi dicerna itu ya. itu. Nah, kalau sayur juga, sayurnya biasanya udah diolah yang lembut sekali biasanya. Jadi Hmm. udah dimasak agak lama sehingga mungkin kayak vitamin mineralnya juga sudah berkurang Kurang. kadarnya. Heeh. Iya Ini sih. yang perlu diperhatikan sebetulnya. Jadi ya kita sudah 60 tahun ke atas, mungkin coba lebih diperhatikan urusan gigi. Jadi kalau misalkan ada yang tanggal, mungkin bisa dilakukan pemasangan gigi palsu. Jadi makin lengkap gigi itu sebetulnya mendukung seseorang untuk istilahnya makan bisa lebih baik. Iya. Jadi fungsinya berkurang ya, Dok ya, gara-gara giginya nggak ada, ompong, oma opa ini jadi juga males untuk makan ya. Ya, Iya. dokter, karena saya juga ada oma opa di rumah, saya juga ikut pelayanan di lansia juga. Jadi ya, Mm. mereka itu butuh semuanya disupport, baik secara rohani maupun jasmaninya itu perlu di ayo gitu. Kalau nggak digitukan tuh kayak baperan ini oma opa ini. Semua harus diperhatikan. Iya, baik, Dok. Terus saya teringat tadi ketika dokter mengatakan bahwa garam tidak hanya ketika berbentuk garam. Itu saya malah kepikiran semisal ini ada orang yang suka ngemil tapi makan bakso ya, Dok ya.
Makan Hmm, bakso itu kan juga ada garam. Terus belum nanti snack-snack yang dimakan itu termasuk dalam hitungan ya dok ya. iya, Berarti betul. banyak sekali yang udah masuk ternyata ya dok. Saya pikir garam yang diberikan kepada masakan yang ketika kita makan. Ternyata semua di total itu termasuk yang snack-snack, yang cemilan-cemilan itu ya dok ya. Iya, karena kan tadi sesuai batasan. Jadi sebetulnya Hmm, kalau untuk orang dewasa tadi kan 1 sendok teh ya. Satu ya, sendok teh itu setara dengan natrium kurang lebih 2.300. Nah, kalau 2.300 mungkin bisa sambil iseng-iseng kalau lagi masak nih, biasanya kayak ada bumbu yang kita pakai kayak saus atau apa. mm, Kadang-kadang kan bisa ada informasi gizinya. Jadi ya, bisa kelihatan itu jumlah garamnya berapa miligram, natriumnya berapa miligram, supaya kita juga bisa tahu, oh kurang lebih kalau kita memakai ini ternyata 1 sendok tehnya kita itu tuh juga sebetulnya sudah berkurang pada dasarnya. Nah, kemudian kayak snack, tadi makanya jadi peraturan dari pemerintah itu menyarankan kita untuk pintar-pintar membaca informasi gizi. Jadi nah kalau kita ini, membaca informasi gizi, kan ya, kelihatan sebetulnya. Kayak saya pernah ngeliat nih salah satu produk mie instan itu ada mm, tulisannya dalam satu kemasan itu 1.500 miligram untuk natriumnya. Sudah hampir separuh lebih ya dari kebutuhan iya, kita dalam sehari. Jadi itu harus baru mie. hati-hatinya. Berarti, aduh, ya kita ini kurang edukasi juga sih dok ya. Kalau seperti ini kita jadi lebih aware lah setelah Mhm. mendapatkan seperti ini pengalaman pemaparan dari dokter ini ya. Tetapi untuk mencegah itu kan tidak gampang ya dok ya. Kebiasaan yang sudah tertanam sejak lama. Terlebih itu tadi loh melihat komposisi itu loh setiap beli makanan, beli cemilan, apakah kita harus ya memang ada sih saya tahu, saya punya tante itu ya ampun kalau ke mall itu juga dilihat gulanya berapa. Itu kalau anaknya yang lebih itu enggak boleh. Sedangkan saya ya asal suka ambil. Ternyata itu bagus ya, Dok ya, seperti itu ya. Iya, Oh, betul. luar biasa bener ini. Makasih dok, ini infonya juga sangat memberkati kita ya, yang belum mengerti tentang gizi ya, terutama ya. Jadi kalau menurut dokter, apa yang harus kita kerjakan dok untuk ke depannya tentang gizi, baik ini untuk anak, untuk dewasa maupun lansia, karena ini sangat mempengaruhi kesehatan kita ke depannya. Gimana Hmm, dok? kalau yang secara sederhana mungkin kita istilahnya mengubah pola makan ya biasanya ya. Kalau kita sebagai orang Indonesia, kalau yang lebih sering saya dapatkan itu kayak porsi piringnya kita aja biasanya. Kalau Hmm, kita makan biasanya kebanyakan dari beberapa pasien yang saya temui itu istilahnya nasinya itu kurang lebih hampir memenuhi seluruh piring. Bisa sekitar 60-70%, sedangkan untuk lauk dan sayurnya itu minimalis, terutama ya, sayur yang minimalis. Nah, kalau dari pemerintah, itu mereka menganjurkan agar kita menggunakan ada metode yang namanya isi piringku sebetulnya. Nah, isi piringku ini komposisinya seperti ini. Dalam satu lingkaran ini untuk piring, tengahnya itu harus terutama terdiri sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi sayurnya sekitar 2/3 dari setengah, kemudian sepertiganya itu berupa buah. Nah, kalau untuk setengah sisanya, itu seperempatnya sampai 2/3-nya boleh diisi dengan karbohidrat, sedangkan sisanya itu boleh dengan lauk. Jadi kalau dengan mengikuti pola sederhana seperti ini saja, itu sebetulnya sudah membantu kita untuk mencukupi ya, kebutuhan nutrisi. iya. Oke dok, oh luar biasa ini penjelasannya, ini lengkap sekali. Nah ini sekalian nih, mumpung ketemu dokter. Kalau untuk yang hipertensi, sebaiknya konsumsinya itu apa? Dan untuk yang diabetes sekalian dok, biar para pendengar Foster dan para pendengar yang ada di 30 stasiun radio di Indonesia ini semua dengerin dan mau praktek ini penting sekali dok, tolong dijelaskan. Ya, jadi kalau untuk hipertensi, diabetes, selain tadi ngikutin yang contoh piringnya itu, kita fokus untuk yang tadi, gula, garam, dan minyak terutama.
Karena Mm-mm. pertama kalau yang hipertensi biasanya tadi kan saya sampaikan tergantung orangnya sensitif dengan garam atau tidak. Kalau misalkan sensitif dengan garam, biasanya kalau kebanyakan makan garam tensinya akan cenderung naik nih. Jadi Mm-mm. makanya dia dari yang 1 sendok teh tadi dikurangin menjadi setengah sendok teh. Setengah. Nah, Mm-mm. supaya tidak berlebihan, caranya seperti apa? Biasanya kaitannya dengan pengolahan makanannya. Jadi kalau Mm-mm. misalkan pada saat memasak, rata-rata kan biasanya kita selalu masukkan garam ya. Biasanya kalau bikin masakan, menu masakan kaldu ditumis atau mungkin dibikin sup atau digoreng dan lain Mm-mm. sebagainya. Garamnya itu minta tolong jangan dimasak. Jadi Oh. garamnya letakkan saja di meja sehingga Anda sudah menyiapkan kurang lebih misalkan takarannya sehari tadi makan itu yang Anda pakai dari pagi sampai malam. Jadi kalau Mm-mm. merasa Anda merasa masaknya mungkin juga atau kurang penting, boleh ambil semut dari sana untuk diberikan ke Mm-mm. lauk pauk. Nah, caranya supaya makanannya enak gimana? Karena Indonesia ini kan kayak akan rempah-rempah ya Ya. sebetulnya. Jadi rempahnya ini yang kita kuatin. Kenapa kok dikuatin? Itu ada efeknya ternyata untuk badannya kita. Jadi dari rempah-rempah itu tadi ternyata ada banyak sekali antioksidan yang bagus juga untuk badan kita dalam melawan penyakitnya. Salah satu untuk hipertensi, diabetes, dan berbagai macam penyakit lainnya. Itu Mm-mm. kalau untuk orang hipertensi. Jadi Hipertensi. harapannya rempahnya kuat, rasanya kuat. Kalau kurang asin tinggal tambah garamnya sedikit saja. Seperti Iya, itu. oke. Nah, kalau untuk yang diabetes, tadi yang saya Mm-mm. sampaikan, hati-hati untuk konsumsi makanan yang mengandung karbohidrat tentunya. Tadi kalau Ya. berdasarkan piringnya, kita lihat mungkin untuk orang diabetes cukup seperempat aja. Jadi jangan Oh, banyak-banyak untuk nasinya. Tetap nggak sayur. kenyang, Dok. Nanti Nah, kalau kurang kenyang gimana, Dok? Cuma seperempat. biasanya kalau kita konsumsi sayurnya yang sebanyak itu cukup Mm-mm. untuk bikin kenyang sebetulnya. Oh, ya. Nah, kedua, supaya gula darahnya kita nggak cepat naik dengan tinggi, itu biasanya memang kita sarankan jangan konsumsi makanan yang mengandung gula tambahan atau yang mengandung tepung. Kenapa? Hmm. Karena kalau Ya. mengandung tepung itu memang penyerapan gulanya lebih cepat sehingga kadar gula darah kita juga akan lebih cepat naik. Ya sih, Mm-mm. jadi kalau untuk orang yang seperti itu. Nah, kalau untuk Ya. orang diabetes, selain tadi, jadi porsi makanannya, kemudian jam makannya juga disarankan agar tepat waktu. Jam makan ya. Heeh. Ya, jadi apa, jenis dan jumlahnya diperhatikan supaya kadar gula darahnya nanti bisa terkontrol dengan baik, ditambah mungkin dengan obat-obatan yang dikonsumsi. Mm-mm. Jadi bisa Berapa kali, Dok, makannya, Dok, untuk yang diabetes? Nah, kalau untuk orang yang diabetes, ini tergantung dari kondisinya pasien masing-masing ya. Kalau Mm. misalkan istilahnya mungkin yang masih tahap awal, mungkin bisa kayak mungkin cukup makan pagi, makan siang, makan malam, itu aja bisa. Boleh. Heeh. Kadang-kadang mungkin ada yang menggunakan insulin. Nah, kalau Mm-mm. sudah menggunakan insulin, itu mungkin pola makannya bisa ditambah snack di antara jam makan. Supaya kadar gula darahnya nggak sampai anjlok turun biasanya. Tapi Oh, ini gitu. case by case ya. Jadi Iya, nggak iya. selalu semuanya pasti harus pakai snack. Jadi istilahnya tergantung dari kondisi masing-masing. Tapi kalaupun pakai snack, itu pun snacknya juga harus nantinya diperhatikan. Jangan istilahnya makan yang mengandung karbohidratnya tinggi, karena nanti bikin gula darahnya juga naik. Oh, iya, iya, iya. Oke, oke, Dok. Mm-mm. Wah, ternyata memang tetap perlu pantauan sih, Dok ya. Nggak asal ya, Betul. Iya, supaya dan tahu biasanya kan gitu ya. juga obatnya kan juga harus dikonsumsi tepat waktu ya biasanya. Jadi Mm-mm. minum obatnya juga harus disesuaikan supaya nanti kadar gula darahnya itu bisa stabil terus. Jadi Iya, misalkan obatnya disarankan pagi, usahakan juga jamnya on time. Jangan iya. istilahnya pagi nanti minumnya hari ini jam 6, besok jam 9 sama-sama paginya, Dok. Terus Itu kan nggak nggak boleh itu bagus. ya, Dok, yang maksudnya harus tepat itu di on time itu loh ya. Kadang Betul. pagi, besoknya kok ganti siang, itu kan nggak boleh ya, Dok ya. Betul Itu sekali. berpengaruh ya, kayak gitu ya. Pengaruh sendiri. Iya. Nah, dengerin tuh sahabat poster ya, ternyata harus
stabil, konstan, minumnya tetap ya, enggak boleh saenake dewek ya. Ini biar kalau pengen ya lebih sehat, lebih baik kita lakukan saran dokter ya. Dan ini terakhir pertanyaannya dok ya. Sebelum nanti dokter kasih closing statement buat kita semuanya, tips mengatasi masalah gizi pada orang yang sehat. Ini udah sehat loh dok ya. Supaya tidak terjadi masalah gizi. Nah, udah sehat aja masih minta panduan ini dok ya. Tolong dok dijelaskan. Kalau tadi yang problemnya yang terutama kan biasanya karena defisiensi untuk vitamin sama mineral ya. Kalau Mm-mm. istilahnya berat badannya sudah istilahnya kategorinya normal, kita perlu memperhatikan yang vitamin dan mineralnya. Ibaratnya kalau di mobil itu kan kalau yang makronutriennya tadi karbohidrat, lemak, protein itu kayak bensinnya. Kalau yang mineral dan vitaminnya ini mirip seperti olinya kalau di mobil. Jadi Hmm, supaya badan kita itu tuh bisa berfungsi jalan. maksimal, maka vitamin sama mineral itu harus masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kalau caranya mau mendapatkan seperti itu adalah dengan cara variasi untuk jenis sayur-sayuran dan buah-buahan yang kita konsumsi. Ini jadi membiasakan pola makannya. Mungkin kan kalau sering-sering biasanya saya makan sayur dok, tapi saya hanya makan satu jenis aja soalnya saya cuma sukanya itu. Atau mungkin Nah, buahnya iya. juga seperti itu. Nah, disarankan untuk makan buah dan sayur-sayurannya itu makin berwarna-warni. Minimal ada 5 macam warna. Ini yang pertama ada warna hijau. Kalau hijau kan gampang ya banyak ya. Iya. Terus kemudian ada warna putih, ada warna merah, ada warna kuning atau orange, dan ada warna ungu. Jadi ini boleh dikombinasi dalam menu kita sehari-hari, sayur, buah, supaya makin banyak warna yang masuk, itu makin banyak vitamin dan mineral yang masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga Hmm, kita nggak sampai kekurangan untuk mikronutrisinya itu tadi. iya. Kok saya malah jadi keinget satu lagi dok. Kenapa? Kalau yang terkena pembuluh darah yang tersumbat itu loh dok, itu kan purinnya tinggi, enggak boleh sayur hijau. Nah, itu Mm-mm. otomatis kan tidak boleh dimakan tuh dok yang hijau-hijauan itu. Apa masih Yang boleh? asam urat ya. Iya, asam urat, Nah, ada yang penyumbatan itu pembuluh darah, itu kan enggak boleh itu dok. Sebetulnya enggak juga. Jadi Hmm. istilahnya begini, kalau untuk asam urat biasanya terdakwa utamanya kacang-kacangan, kemudian bayam sama kangkung. Nah, Oh. asalkan kita makan dengan porsi yang sesuai, itu Mm-mm. sebetulnya tidak akan menimbulkan keluhan pada dasarnya. Rata-rata yang misalkan konsultasi dengan kami itu biasanya pada saat diteliti ternyata konsumsinya itu mungkin porsinya satu Kelebihan. berlebihan. Jadi Ya, makanya kacang kadang-kadang yang porsinya seharusnya sedikit, makanya bisa satu genggam tangan atau mungkin satu satu plastik. toples. Seperti itu. Ya, kalau Iya, seperti itu Nak. wajar untuk kadar asam uratnya nanti akan naik pada saat dilakukan Iya. penelitian lab. Atau mungkin dari pola makan yang lain. Karena kalau kita Mm-mm. menilai suatu makanan itu nggak hanya terpaku pada satu jenis aja. Jadi kita melihat kandungan asam urat atau kalau di makanan itu biasanya kita bilang kandungan purin, itu Mm-mm. biasanya kita melihat dari menu makanan yang lain. Seperti kayak Oh, daging, kemudian ayam, itu sebetulnya juga ada sama ya purinnya. dong. Ada ya. Nah, Oh, jadi kalau kita makannya dalam porsi yang berlebihan, asam uratnya bisa jadi naik gara-gara itu, bukan gara-gara kantung atau bayamnya. Makanya oke. biasanya kita evaluasi terlebih dahulu di pasien, sebetulnya penyebabnya itu apa. Kalau Iya. yang sering saya lakukan biasanya pasiennya tinggi asam uratnya kita berikan informasi makanan ini sebetulnya boleh dikonsumsi berdasarkan porsinya sekian. Biasanya kalau Mm-mm. dilakukan pelan-pelan itu asam uratnya juga harusnya tidak mengurangi Mm-mm. ini di sana sama seperti jenis sayuran yang tadi katanya dilarang, itu kita mesti evaluasi terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan memang istilahnya tidak mengganggu, sebetulnya tetap boleh untuk dikonsumsi Iya, sesuai jadi nggak sampai kekurangan gizi ya dok ya. betul. Iya, benar-benar. Mm-mm. Boleh asal sesuai porsi lah, nggak boleh berlebihan gitu Ya, ya dok ya. betul Oke. sekali. Iya, dokter, terima kasih loh untuk semuanya. Kayaknya ini harusnya ditambah jam, dok ya.
Karena cuman sebentar sih, biar nanti malah pada kepo ini bertanya-bertanya, banyak sekali pertanyaannya ya. Soal gizi ini kan meluas, nggak hanya Betul. untuk anak, dewasa, lansia, remaja, juga kan masing-masing punya porsinya. Tapi saya senang sekali dan saya mewakili tim SOS Global Ministry Sahabat Dokter berterima kasih karena Dokter Kristina sudah sudi meluangkan waktunya sore hari ini bersama kami untuk memberikan pemaparan tentang pola diet yang sehat. Nah, satu lagi, dokter, saya mohon closing statement-nya untuk sore hari ini para pendengar Radio Foster juga yang ada di YouTube sore hari ini biar semakin jelas ya dok tentang gizi ya, tentang diet sehat ini. Silakan dok. Jadi agar badan kita tetap terjaga sehat, sebaiknya kita menggunakan pedoman pola makan gizi seimbang, di mana harus tercukupi untuk kebutuhan energi, makronutrisi, dan mikronutrisi. Dengan caranya bagaimana kita memenuhi kebutuhan masing-masing item tersebut dengan cara memvariasikan untuk pola makan kita sehari-hari, sehingga semua nutrisi bisa terpenuhi dengan baik. Selain itu, perhatikan juga untuk kebutuhan cairan, kemudian lakukan aktivitas fisik atau olahraga dengan teratur, dan selalu menjaga agar berat badan kita tetap dalam kondisi yang ideal. Dengan demikian, harapannya kita akan terhindar dari penyakit. Wow, luar biasa. Terima kasih pemaparannya, closing statement-nya, dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kami sore hari ini, dokter. Sungguh sangat menyenangkan hati kami. Kami diberikan banyak wawasan tentang gizi sore hari ini, dokter. Kembali lagi kami mengucapkan terima kasih Dokter Kristina, Tuhan memberkati pelayanannya dan kiranya terus berkarya semakin luar biasa ya nanti ke depannya kita bisa ketemu lagi di session yang berbeda. Dan sebelumnya sahabat dokter kita akan bertemu lagi ya di Sabtu mendatang ya dan dengan tema yang berbeda. Dan tentunya Maria Ika bersama Dokter Kristina sore hari ini mohon pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai jumpa lagi. Baru saja Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry.